Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agi Munawar, mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Galuh Ciamis, jurusan Manajemen, dengan nomor induk mahasiswa 34022100054. Dalam video kali ini, saya akan membuat sebuah tutorial mengenai cara membuat daftar isi, cover tugas akhir, dan kepala surat pada amplop. Langsung saja kita ke pembahasannya. Nah, langsung saja kita buka Microsoft Word-nya terlebih dahulu. Ini saya menggunakan Microsoft Word versi 2019, namun tutorial ini bisa digunakan pada versi berapapun. Tutorial pertama yaitu saya akan membuat sebuah cover tugas akhir. Langkah pertama yaitu kita menentukan ukuran margins dan ukuran kertas atau paper yang akan kita buat. Kita pilih layout, kita pilih margins, dan saya akan menentukan atau membuat ukuran secara manual pada custom margins. Untuk bagian atas, kita pilih 3 cm, bagian kiri kita pilih 4 cm. Untuk kenapa 4 cm? Karena untuk memberikan ruang pada saat penjilidan. Untuk bagian bawah 3 cm dan untuk bagian kanan 3 cm. Kita pilih portrait. Klik OK. Selanjutnya kita pilih ukuran kertas. Di sini saya akan memilih ukuran A4. Kita juga bisa mengatur dengan manual ukuran kertas tersebut pada more paper size. Nah, selanjutnya kita bisa mengatur ukuran atau bentuk font atau huruf terlebih dahulu. Saya akan menggunakan Times New Roman dan ukuran 12. Setelah itu kita bisa ketengahkan menggunakan Ctrl E. Penulisan atau isi dari cover yang pertama yaitu mengenai jenis karya ilmiah yang ditulis. Di sini saya menggunakan karya ilmiah jenis laporan tugas akhir. Selanjutnya yaitu mengenai judul dari laporan tugas akhir tersebut. Analisis penyerapan tenaga kerja, industri kecil, Jawa Barat. Nah, untuk penulisan jenis karya ilmiah dan judul dari kalimat tersebut kita menggunakan huruf kapital. Selanjutnya itu penulisan tujuan dari penulisan kalimat tersebut. Seperti contoh sebagai berikut. Tujuan untuk memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan tugas akhir mata kuliah. Akhir mata kuliah teknologi informatika. Tunjukkan untuk salah satu syarat dalam menyelesaikan tugas akhir mata kuliah teknologi informatika. Nah, selanjutnya yaitu pemberian logo. Logo tersebut terkait dengan instansi lembaga penulisan yang kita buat. Pilih picture, this device. Saya menggunakan logo Universitas Galuh Ciamis. Nah, kita pilih word text dan kita pilih in front of text. Ukuran kita sesuaikan dengan terlalu besar. Dan luruskan.
kita bisa berikan ke penulis, nama penulis dengan disusun oleh dan di bawahnya nomor induk mahasiswa. Setelah itu kita bisa menuliskan program studi manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Galuh Amis dan tahun 2021. Nah, lalu setelah selesai kita bisa rapikan penulisan pada cover tersebut. Untuk laporan tugas dan judul kita bisa tebalkan Ctrl B, dan untuk judul kita bisa beri ukuran 14. Kita bisa rapikan. Dan untuk ini kita bisa perkecil kembali menjadi 11. Dan untuk alamat di penulis juga kita bisa tebalkan dan untuk penulis tebalkan. Nah, maka cover pada tugas akhir pun sudah selesai dibuat. Cover ini juga bisa digunakan untuk karya ilmiah lainnya dengan penulisan, tentunya dengan penulisan jenis karya tersebut seperti makalah, skripsi, dan lain-lain. Selanjutnya saya akan membuat sebuah daftar isi. Kita bisa buka dokumen baru menggunakan Ctrl M dan kita bisa tengahkan. Tebalkan dan pilih Times New Roman 14. Nah, untuk daftar isi di sini saya akan membuat daftar isi secara manual. Ini akan memberikan contoh judul dan subjudul yang telah saya siapkan. Tentunya dalam daftar isi terdapat judul dan subjudul yang dibuat. Nah, untuk subjudul kita bisa beri numbering dengan cara kita memblok bagian bab 1 pendahuluan dan kita pilih numbering bagian ABC. Yang kedua, bab 2 bagian pembahasan kita bisa blok, lalu kita bisa pilih yang sama. Dan untuk bab ketiga penutup kita bisa numbering dan tambahan daftar angka.
Nah, tentunya dalam sebuah daftar isi terdapat batas, garis, titik-titik, dan nomor. Terdapat dua cara dalam pembuatan tersebut, yaitu cara pertama dengan kita membloknya terlebih dahulu, lalu kita pergi ke paragraf, dan kita secara manual ubah, kita pilih tabs, dan kita pilih stop position atau batas air di mana kita akan memberikan garis tersebut. Di sini saya akan memberikan angka 14,5 cm. Kita pilih center dan kita pilih nomor 2 untuk garis titik-titiknya. Kita pilih pasang. Yang kedua yaitu untuk batas dari penomborannya. Kita beri sedikit dari jarak garis tersebut. Kita pilih 15 dan kita pilih right. Letak kanan kita pilih non, karena untuk penomboran saja. Kita pilih set, kita pilih OK. Nah, maka akan secara otomatis kita langsung memberikan garis tersebut. Kita pilih tab, 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 dan tab seterusnya. Nah, untuk cara kedua kita bisa melakukannya dengan cara kita blok terlebih dahulu, lalu kita pilih langsung batas yang untuk garis-garis yang akan kita buat. Kita klik di sini, dan klik kanan 2 kali. Kita pilih center 2 dan OK. Nah, maka akan otomatis terdapat batas garis tersebut. Kita tab semua bagian. Nah, untuk penomoran kita bisa blok terlebih dahulu, lalu kita pilih batas untuk nomor tersebut dan 2 kali. Kita pilih 15 cm, kita pilih letak kanan dan non. Klik OK. Klik tab. Nomor kita gunakan sesuai dengan halaman pada file atau materi laporan yang kita buat. Tab 1, tab 1, tab 2, dan seterusnya sesuai dengan halaman yang sudah kita buat. Nah, maka daftar isi pun sudah kita buat. Di sini kita bisa sedikit rapikan terlebih dahulu. Gunakan spasi 1,5. Maka daftar isi pun sudah kita buat. Namun kelemahan dari daftar isi secara manual ini, kita tidak bisa atau kita akan susah dalam penomboran pada saat laporan kriminal kita dalam jumlah halaman yang sangat banyak. Beda dibandingkan dengan secara otomatis. Nah, setelah saya di sini saya akan memberikan berupa page border atau bingkai pada kertas kerja atau daftar isi ini. Dengan cara kita bisa memilih desain dan pilih page border, atau bisa juga kita memilih home dan pilih kotak kecil atau border dan pilih border and shading. Nah, untuk border sendiri ini merupakan garis atau bingkai yang mengelilingi kalimat yang kita pilih atau kita bisa blok. Yang kedua itu page border. Ini merupakan garis atau bingkai yang mengelilingi
seluruh sisi dari lembar kerja yang kita gunakan. Untuk shading ini merupakan pewarnaan dari kalimat yang kita pilih atau blok. Di sini saya pilih garis, dan ini untuk pewarnaannya. Di sini saya memilih warna hitam, dan ini untuk ketebalan kita pilih bingkai semua sisi. Oke. Nah, maka akan terdapat garis pada semua sisi dari lembar kerja yang kita gunakan. Selanjutnya, saya akan membuat sebuah tutorial mengenai pembuatan kepala surat pada amplop. Kita buka dokumen baru dengan Ctrl N. Nah, untuk langkah pertama cara membuat kepala surat pada amplop tersebut, tentunya kita harus menentukan ukuran kertas sesuai dengan amplop yang kita gunakan. Caranya, kita bisa pergi ke mailings dan kita start mail atau match. Kita pilih envelopes. Nah, di sini kita bisa menentukan ukuran dari kertas yang kita gunakan. Di sini saya menggunakan ukuran 11 kali 23 cm atau 110 mili kali 230 mm. Kita tekan OK. Nah, kita bisa menghapus text box yang sudah ada. Selanjutnya kita bisa atur huruf menjadi Times New Roman dan 12. Nah, langkah pertama kita harus menulis mengenai instansi dan alamat lengkap instansi tersebut dengan menggunakan huruf kapital untuk nama instansi dan huruf formal atau biasa untuk nama atau alamat lengkapnya. Untuk contoh di sini saya akan membuat sebuah kepala surat kampus. Sebagai contoh, saya akan menuliskan Yayasan Pendidikan Galuh Ciamis, Universitas Galuh Ciamis. Selanjutnya kita menuliskan alamat lengkap kampus. Jalan R.E. Marta Dinata nomor 150, telepon fax 0265 77 687 Ciamis 46251. Dan juga tambahkan alamat web atau email. Legal ID. Nah, setelah alamat dari kepala surat atau instansi atau lembaga yang terkait kita buat, kita bisa rapikan dengan pindahkannya ke tengah, Ctrl E. Dan juga kita bisa rapikan dari spasinya off, dan kita pilih 1,15. Nah, untuk nama instansi kita bisa perbesar menjadi 17, dan untuk di atas 14, dan kita bisa beri tebal atau Ctrl B.
Nah, setelah selesai, selanjutnya kita beri garis batas bawah atau garis bawah pada bawah kalimat yang sudah kita buat dengan cara kita pergi ke insert, tabs, di garis kita lancip agar lurus dan kita bisa luruskan. Nah, kita bisa beri warna hitam pada outline dan beri ketebalan. Kita bisa rapikan. Nah, setelah selesai, lalu kita beri logo instansi tersebut. Kita pilih web text dan pilih in-from text. Untuk ukuran kita sesuaikan dan simpan di sebelah kiri. Nah, untuk lebih rapi, kita bisa blok terlebih dahulu. Lalu kita bisa sebelah kiri kan sedikit agar terlihat rapi. Nah, selanjutnya kita beri di bawah garis bawah tersebut dengan nomor dan perihal. Kita blok dan kita beri tanda untuk titik 2 yang akan kita buat. Kita tab titik 2 dan untuk perihal kita tab titik 2. Sebagai contoh, saya akan berikan untuk nomor yaitu spek 2020 perihal undangan. Nah, setelah selesai, kita bisa beri alamat atau nama yang dituju pada surat ini atau alamat tujuan. Kita bisa beri garis bantu dengan cara text box. Pilih insert dan pilih save, kemudian pilih text box. Kita bisa simpan di samping bawah kanan. Dalam textbook tersebut kita bisa beri kepada yang terhormat titik di. Nah, kita bisa rapikan terlebih dahulu. Kita bisa ubah menjadi Times New Roman ukuran 12 dan ubah ukuran spasinya 15. Nah, kita beri tanda agar lebih rapi. Nah, kita tab untuk yang terhormat. Untuk tujuan kita beri contoh itu kepala SMA Negeri 3 Banjar. Tuliskan tab alamatnya Jalan Yai Haji Tova nomor 117 Banjar. Di tempat bisa beri tanda agar lebih rapi. Nah, kita bisa tebalkan
Ctrl B, dan untuk tujuan kita bisa besarkan. Nah, untuk penulisan kepada juga kita bisa ubah menjadi monotype. Kita bisa pilih terlebih dahulu. Nah, untuk menghilangkan garis pada textbook tersebut, kita bisa klik kanan garis tersebut, kita pilih outline dan pilih no outline. Kita bisa rapikan dan simpan sesuai dengan maka kepala surat pada amplop pun sudah bisa di-print menggunakan amplop yang kita gunakan. Rupanya cukup sekian tutorial yang saya bisa sampaikan. Semoga dapat bermanfaat untuk diri saya sendiri dan untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.